Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 16, yaitu tentang perundang-undangan kosmetik yang terdiri dari anggota Ervina Stianingrum dan saya sendiri, Tanti Purwanti. Latar belakang kosmetik. Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang secara teratur digunakan untuk tujuan perawatan dan kecantikan. Makin tinggi tingkat kemakmuran di suatu negara, akan makin tinggi kebutuhan akan sediaan kosmetik. Saat ini, pemalsuan produk-produk barang konsumsi yang digunakan sehari-hari merupakan tindakan kejahatan yang sudah mencapai taraf mengkhawatirkan. Tidak hanya memberi kerugian secara material, produk-produk palsu tersebut jika digunakan terus-menerus dapat mengakibatkan munculnya berbagai penyakit yang serius. Praktek monopoli dan tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Gunawan 2001. Definisi kosmetik. Menurut keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia nomor HK 0005411745 tentang kosmetik. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, yaitu epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan. Yang pertama itu menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang telah ditetapkan. Yang kedua, diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik. Dan yang terakhir, terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kemudian ada sejarah kosmetik. Kosmetik sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu kosmetikos yang berarti keterampilan menghias, mengatur. Namun pada perkembangan, istilah kosmetik telah dipakai oleh banyak kalangan dan profesi yang berbeda sehingga pengertian kosmetik ini menjadi begitu luas dan tidak jelas ya. Kemudian sejak abad-abad yang lalu, kosmetik telah digunakan dan dikenal di masyarakat. Hasil riset serta penyelidikan antropologi, arkeologi, dan etnologi di Mesir dan India membuktikan adanya pemakaian ramuan seperti bahan pengawet mayat dan salep-salep aromatik yang dianggap sebagai bentuk awal kosmetik yang kita kenal sekarang ini. Terus 200 tahun yang lalu, Cleopatra menggunakan susu sebagai rendaman saat mandi. Dia begitu senang karena mendapat manfaat dari laktosa susu untuk kemulusan kulitnya. Sejak saat itulah susu digunakan semacam kosmetik dan obat. Kemudian ada Hippocrates 460-370 sebelum Masehi dan kawan-kawannya mempunyai peran yang penting dalam sejarah awal pengembangan kosmetik dan kosmetologi modern melalui dasar-dasar dermatologi, diet, dan olahraga sebagai sarana yang baik untuk kesehatan dan kecantikan. Di sini ada beberapa ahli yang berperan aktif dalam pengembangan kosmetik, antara lain yaitu adalah Comelius Celsus, Dioscorides, dan Galen. Mereka adalah para ahli yang memajukan ilmu kesehatan gigi, bedah plastik, dermatologi, kimia, dan farmasi. Kemudian ada perundang-undangan kosmetik. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 0005411745 tentang kosmetik. Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa persyaratan dan penggolongan kosmetik, bahan kosmetik, produksi, izin edar, wadah dan penandaan, periklanan, pemberian bimbingan, pengawasan, dan sanksi. Di sini ada beberapa pasal ya. Yang pertama itu pasal 2, yaitu kosmetik yang diproduksi atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan, diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik, terdaftar pada atau mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Pasal 3 itu berdasarkan bahan dan penggunaannya serta untuk dimaksudkan evaluasi produk kosmetik dibagi menjadi 2 golongan, yaitu kosmetik golongan pertama dan kosmetik golongan kedua.
Kosmetik golongan pertama adalah kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan di sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya. Kosmetik yang mengandung bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim serta belum diketahui keamanan dan pemanfaatannya. Kemudian ada kosmetik golongan 2 adalah kosmetik yang tidak termasuk dalam golongan pertama. Pasal 4, bahan kosmetik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A harus memenuhi persyaratan mutu sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia atau standar lain yang diakuinya. Pasal 5, bahan yang digunakan harus memenuhi persyaratan. Di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama ini bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. Kedua itu ada zat warna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik. Ketiga ada zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik. Keempat, bahan tabir surya diizinkan digunakan dalam kosmetik. Pasal 6 ini merupakan bahan, zat warna, zat pengawet, dan bahan tabir surya yang dilarang digunakan dalam kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 5. Pasal 7 itu bahan yang tidak termasuk sebagaimana dimasukkan dalam pasal 5 dan 6 diatur lebih lanjut oleh kepala badan. Pasal 8 ini merupakan industri kosmetik harus memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik. Yang kedua itu industri yang memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik diberikan sertifikat oleh kepala badan. Pasal 9, penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan industri kosmetik. Kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan cara pembuatan kosmetik yang baik ditetapkan oleh kepala badan. Pasal 10, kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan untuk mendapatkan izin edar dari kepala badan. Yang berhak untuk mendaftarkannya yaitu produsen kosmetik, yang mendapat izin usaha industri, perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran, badan hukum yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perusahaan dari asal. Pasal 11 ini permohonan izin edar diajukan secara tertulis kepada kepala badan dan mengisi formulir dan disket pendaftaran dengan sistem registrasi elektronik yang telah ditetapkan untuk dilakukan penilaian. Penilaian kosmetik golongan pertama dilakukan dalam 2 tahap, yaitu proses pra-penilaian dan proses penilaian. Proses pra-penilaian ini merupakan tahap pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Proses penilaian merupakan proses evaluasi terhadap dokumen dan data pendukung. Kemudian ada penilaian kosmetik golongan 2 hanya dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen. Keempat ada kerahasiaan keterangan dan atau data dalam permohonan izin edar dijamin oleh kepala badan. Kemudian ada regulasi kosmetik di Indonesia. Di Indonesia, regulasi produk pangan, obat, dan kosmetik dilakukan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Untuk produk kosmetik, BPOM secara berkala selalu melakukan update terhadap beraneka jenis kosmetik di pasaran dan menggolongkan menjadi produk aman atau berbahaya bagi konsumen. Hanya produk kosmetik yang benar-benar bagus, aman, dan tidak mengandung bahan-bahan berbahaya serta diproduksi dengan standar tinggi yang bisa lolos BPOM. Akhirnya, BPOM akan memberikan notifikasi terhadap produk-produk kosmetik yang aman dan berkualitas. Setiap produsen atau distributor atau importir yang bertanggung jawab mengedarkan produk kosmetik di pasaran harus menyiapkan dokumen informasi produk atau DIP. DIP ini harus tersedia dan mudah untuk diaudit kapan saja oleh pemerintah berwenang. DIP disiapkan untuk menjamin keamanan, kualitas, dan manfaat produk kosmetik yang berada di pasaran. Ingredient kosmetik yang berbahaya. Peraturan Menkes atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 445/Menkes/per/5/1998 tentang bahan, zat warna, substratum, zat pengawet, dan tabir surya pada kosmetik serta keputusan Kepala Badan POM Nomor HK 0005411745 tentang kosmetik sudah dijelaskan mengenai bahan kosmetik dan syarat-syarat bahan yang digunakan. Berikut beberapa contoh bahan kosmetik yang berbahaya yang dilarang menurut Badan POM.
Kesimpulannya, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kosmetik tercantum pada Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor HK 0005411745, yaitu dijelaskan mengenai persyaratan dan penggolongan kosmetik, bahan kosmetik, produksi, izin edar, wadah, dan penandaan, periklanan, pemberian bimbingan, pengawasan, dan saksi. Terima kasih.